Halo teman-teman semua, welcome back to Online Service Youth and Teens GPD Gopo Permai. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang kita tahu, kita akan memasuki masa new normal. Untuk teman-teman yang berkegiatan di luar, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa, kita juga akan berdoa untuk bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia ini agar Tuhan selalu menjamah dan menghilangkan pandemi ini. Oke deh, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati dan fokus ya, jangan melakukan kegiatan lain karena kita ingin mengikuti ibadah ini. Oke deh, enjoy the service. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Mu di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh datang Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan itu semua hanya karena kebaikan-Mu saja. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mulai Tuhan jalannya ibadah kami Tuhan, ibadah pemuda dan remaja sore hari ini Tuhan. Biar kiranya jalannya ibadah ini Tuhan, semua ini boleh Kau mengurapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Meskipun kami tidak berkumpul Tuhan dalam gereja, tapi kami ingin menyatukan hati kami Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai Tuhan jalannya ibadah kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali nih di ibadah online kita. Dan sebentar lagi kita akan langsung aja mulai ibadah kita. Dan teman-teman dimanapun teman-teman berada, mari kita bersorak, kita mau memuji nama Tuhan. Sebab kita semua percaya hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Amin. Haleluya. Kusorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab hanya Kau yang layak kami puji dan sembah, haleluya.
Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman, dengan iman aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau bisa mengatasi semua kekhawatiran kami, semua ketakutan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you.
You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I see, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, haleluya. I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship, will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship you, I will worship, will worship you. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, haleluya. Kami sembahkan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya untuk youth GPD Kopo Permai yang saya kangenin, yang dikasihi Tuhan. Hari ini sama-sama kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bersama-sama berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau beserta dengan kami, sebab Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami saat ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau mau untuk kami dengarkan, apa yang Engkau mau untuk kami perbuat ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menerangkan firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu, kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Lama kita nggak ketemu, lumayan ya. Ada pemuda-pemudi baru juga yang belum saya kenal. Salam kenal, nama saya Daryl. Saya adiknya Kak Remon, saya adiknya Kak Billy, saya adiknya Kak Mayen. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, khususnya juga melalui pengurus youth GPD Kopo Permai. Tiba saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Sabtu yang lalu kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah praise and worship, dan saya juga mengikutinya, dan puji Tuhan saya sangat diberkati melalui pelayanan dari youth GPD Kopo Permai. Itu semua memberkati saya secara pribadi, dan pastinya Tuhan memberkati kalian semua yang sudah melayani, dan juga kesaksian-kesaksian yang juga menguatkan saya secara pribadi ya, baik melalui pemimpin-pemimpin pujian dan juga kesaksian dari rekan kita Saudara Peter yang menyatakan, yang menyaksikan bahwa sungguh Tuhan itu Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mungkin saat ini saya gak akan panjang-panjang berbicara, karena dalam pujian penyembahan yang sudah dinyanyikan di ibadah praise and worship Sabtu kemarin, sudah banyak sebenarnya yang tersampaikan di situ yang juga memberkati saya. Tapi saya mau ajak kita sama-sama melihat sebagaimana tema yang dari Sabtu lalu sudah disampaikan, yaitu Immanuel. Kita juga hari ini akan melihat dalam perjanjian lama saat kata Immanuel ini pertama kali diucapkan ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Teman-teman, rekan-rekan youth GPD Kopo Permai menyaksikan, menyimak, dan ikut membaca di tempat masing-masing. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yesaya ya, pada zaman
Raja Ahaz, di mana saat itu Raja Ahaz sedang dalam keadaan yang takut, sedang dalam keadaan yang cemas oleh sebab ancaman-ancaman peperangan yang akan terjadi gitu ya, yang mau menyerang bangsa Yehuda pada saat itu ya, yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz dan juga rakyat saat itu sedang dalam keadaan yang begitu takut, yang cemas. Digambarkan di sana seperti dalam Yesaya 7 ayat 2, mereka ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ya, begitu ketakutannya, begitu bimbang, cemas yang mereka rasakan. Namun firman Tuhan datang kepada Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya, dan di ayat 14 inilah kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada Raja Ahaz, kepada bangsa Yehuda pada saat itu, yaitu akan ada seorang perempuan muda. Dalam terjemahan lain di sana dikatakan seorang perawan, ya, seorang perawan yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Saat ketakutan dialami oleh Raja Ahaz pada saat itu, Tuhan berfirman, Tuhan menjanjikan, ya, kalau kita lihat sama-sama mulai ayat 10 ya, saya bacakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya. Sebenarnya Raja Ahaz sudah diminta untuk difirmankan oleh Tuhan supaya Raja Ahaz yang meminta tanda dari Tuhan. Tapi kita lihat Raja Ahaz tetap nggak mau. Tapi ya kita lihat rencana Tuhan di balik hal itu, bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan pertanda itu kepada Raja Ahaz, ya, melalui perkataan Nabi Yesaya, ya, bahwa akan ada seorang anak yang lahir dan namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Di saat itu jelas peristiwa ini belum terjadi, ya. Saat itu baru sebuah pertanda yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, sebuah nubuat. Raja Ahaz nggak tahu siapa anak itu, cuma tahu yang namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Raja Ahaz nggak tahu bagaimana sosoknya nantinya, dan hanya itu tanda yang Raja Ahaz dengarkan melalui perkataan Nabi Yesaya yang berasal dari firman Tuhan sendiri. Ya, tapi setelah janji ini diucapkan, kalau kita lihat ya di pasal-pasal selanjutnya, setelah janji bahwa akan ada seorang yang bernama Immanuel, seorang anak yang lahir yang bernama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah itu kita melihat, ya, karena keterbatasan waktu, ya, beberapa ayat yang saya sampaikan di sini, kita bisa melihat di Yesaya 9 ayat 6, di sana janji Tuhan tentang kelahiran Raja Damai. Lalu kemudian
Di Yesaya 11 ayat 4, di sana kembali difirmankan oleh Tuhan nubuatan tentang Raja Damai yang akan datang. Terus juga di Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, di sana juga disampaikan nubuatan tentang seorang hamba Tuhan. Dan kemudian di Yesaya 50 ayat 6, di sana disampaikan tentang ketaatan hamba Tuhan. Dan juga Yesaya 53 di sana disampaikan tentang nubuat tentang penderitaan hamba Tuhan ini. Ya. Jadi di pasal-pasal ini sosok itu masih sebagai nubuatan. Sosok itu belum jelas belum jelas seperti apa sebenarnya sosok itu. Tapi kita melihat bahwa sejak di zaman itu, dari zaman Ahas memerintah sebagai Raja Yehuda, terbukti bahwa Allah itu menyertai bangsa Yehuda pada saat itu. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahas ini, ya, saat Nabi Yesaya bekerja di zamannya pada waktu itu, kita melihat di pasal-pasal selanjutnya bahwa Allah itu membuktikan penyertaannya. Ya, Allah itu membuktikan penyertaannya meskipun sosok yang dijanjikan itu belum ada. Sosok seorang anak itu belum jelas wujudnya itu seperti apa. Tapi kita melihat bahwa bukti penyertaan Tuhan itu sudah ada bagi bangsa Yehuda. Bukti penyertaan Tuhan itu sudah dinyatakan gitu ya. Pertolongan demi pertolongan Tuhan bagi bangsa Yehuda, bagi raja-raja pada saat itu, terbukti penyertaan Tuhan itu. Ya kita bisa baca di pasal-pasal selanjutnya, baca sendiri supaya lebih mengerti, supaya kita sendiri lebih mengerti, bukan hanya dengar dari hamba Tuhan, dengar dari pengkhotbah yang menyampaikan, tapi kita sendiri dapat mengerti saat kita membaca firman Tuhan di pasal-pasal selanjutnya, ya, bahwa penyertaan Allah itu terbukti sekalipun sosok yang dijanjikan itu wujudnya belum kelihatan, ya. Tapi kita bersyukur, kita yang hidup di masa sekarang ini, kita benar-benar hidup di zaman kemurahan Tuhan, di mana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, menyampaikan firman Tuhan, menerangkan firman Tuhan bagi kita, sehingga kita melihat melalui firman Tuhan bahwa sebenarnya sosok ini sudah ada, wujud seorang anak yang dijanjikan oleh Allah pada saat itu untuk menolong kerajaan Yehuda, untuk membuktikan bahwa Allah menyertai mereka. Sosok itu, wujud itu sudah ada, ya. Dan beruntunglah kita yang hidup di zaman ini, kita boleh melihat siapa sosok itu, ya. Di Yesaya 7 ayat 14 kita melihat saat janji Tuhan disampaikan bahwa ada seorang yang akan dilahirkan, ya, yang bernama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita melihat orang itu, sosok itu, wujud itu di dalam Matius 1 ayat 23. Saat Tuhan menggenapi janjinya itu bahwa Immanuel ini datang, Immanuel ini dilahirkan melalui seorang perawan. Ya, kita tahu bersama-sama kisahnya. Maria mengandung oleh Roh Kudus. Maria yang seorang perawan itu mengandung oleh Roh Kudus, dan ia melahirkan Yesus yang menggenapi
janji Allah, ya, bahwa Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Dialah penggenapan dari firman Tuhan itu. Yesuslah penggenapan dari janji Allah itu. Janji Allah tentang seorang Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Yesus yang adalah Immanuel itu yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat di ayat di pasal 9 tadi, Yesaya pasal 9 ayat 6 itu mengenai kelahiran Raja Damai. Penggenapannya pun kita bisa melihat di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Bagaimana Raja Damai itu memerintah, ya. Bagaimana Raja Damai itu datang ke dunia ini, ya. Dan kembali itu mengarah kepada pribadi Yesus Kristus. Kemudian di Yesaya 11 ayat 4 tentang Raja Damai yang akan datang, itu juga digenapi bagaimana Dia menghakimi dengan adil itu di dalam 2 Tesalonika 4 ayat 8. Ya. Kembali pribadi itu mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Raja Damai itu Yesus Kristus yang akan datang. Dan di 2 Tesalonika 4 ayat 8 juga di sana disampaikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghukum semua orang fasik, untuk mengalahkan si iblis itu dan semua pengikut-pengikutnya dengan firman-Nya. Itulah penggenapan dari janji Tuhan yang sudah tertulis di Yesaya 11 ayat 4 dan juga di 2 Tesalonika 4 ayat 8 itu. Bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghukum semua orang fasik. Puji Tuhan. Kemudian juga di Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Ya, tentang hamba Tuhan itu. Tentang seorang hamba Tuhan. Itu juga digenapi di dalam Matius 12 ayat 18 sampai 21. Ya, bagaimana Allah menyatakan bahwa Yesus ini adalah anaknya, ya, hambanya, yang kepadanya, kepada Yesus Allah berkenan. Allah berkenan akan Yesus ini yang adalah hamba Tuhan. Dan kemudian di Yesaya 50 ayat 6 tentang ketaatan hamba Tuhan. Ya, kita juga bisa melihat itu digenapi di dalam Matius 26 ayat 67. Di sana dikatakan saat Yesus menerima penyiksaan dari bangsanya sendiri, ya. Yesus disiksa, di sana Dia dipukul, diludahi. Itu juga yang kita baca di dalam Yesaya 50 ayat 6. Digenapi di dalam Matius 26 ayat 67. Dan juga Yesaya 53 tentang penderitaan hamba Tuhan. Ya, kita juga melihat kalau kita baca di Yesaya 53 itu, bagaimana firman Tuhan itu juga digenapi dalam peristiwa saat Yesus disiksa sampai kepada Dia mati di kayu salib, di mana rupanya sudah tidak seperti manusia lagi. Itu juga penggenapan dari apa yang kita bisa baca di dalam Yesaya 53. Ya, jadi pemuda, remaja yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa janji Tuhan itu janji yang digenapi. Tuhan tidak sekedar umbar-umbar janji, tapi Dia menggenapi apa yang sudah Dia janjikan melalui nubuat-nubuat yang sudah disampaikan oleh para nabi di zaman dahulu. Dan kita yang bisa membaca firman Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, ya, kita melihat bukti penyertaan Tuhan bahwa
Allah Immanuel itu, Allah yang menyertai kita itu menggenapi janjinya. Kita melihat Dia adalah seorang yang nyata wujudnya, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa mengenal saat kita membaca firman Tuhan, Yesus Kristus yang adalah penggenapan janji Tuhan itu. Immanuel, Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan dari zaman dahulu, dari zaman raja-raja pada seperti yang kita baca di Yesaya. Penyertaan Tuhan itu selalu berlaku bagi umatnya. Kemudian juga sekalipun saat bangsa Israel sempat tidak menerima firman Tuhan selama 400 tahun, Tuhan menghukum benar-benar bangsa Israel pada saat itu oleh sebab dosa yang terus berulang-ulang yang dilakukan bangsa Israel, yang terus diperbuat, kelalaian bangsa Israel, sampai Tuhan tidak berfirman selama 400 tahun. Tapi kita lihat itu tidak berarti bahwa Tuhan melalaikan janjinya, tidak berarti bahwa Tuhan nggak jadi mau menyertai umatnya gitu. Buktinya kita bisa melihat setelah 400 tahun itu Tuhan tidak berfirman, Tuhan menggenapi janjinya dengan lahirnya Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu terbukti bagi umatnya. Ya, penyertaan Tuhan itu selalu terbukti bagi umatnya karena Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Dia yang sudah menyatakan bahwa Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia wujudkan itu dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus, lahirnya Yesus Kristus di dunia ini, ya, yang kita percayai bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Dialah yang menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan penyertaan Tuhan itu, Immanuel itu tidak berhenti sampai di situ. Saat Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik juga Dia menjanjikan seorang penolong yang lain di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Roh penghibur itu, roh penolong yang lain, Dia yang mengajarkan. Dan kita lihat bersama-sama peristiwanya di dalam Kisah Para Rasul 2, bagaimana Tuhan kembali juga menepati janjinya ya, sebagaimana apa yang Yesus sudah sampaikan di Matius 28 di dalam amanat agung itu, bahwa Tuhan Yesus itu menyertai murid-muridnya, menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Dan itu dibuktikan saat peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus itu tercurah. Roh Kudus itu yang sudah bekerja di zaman-zaman sebelumnya, bahkan Roh Kudus juga yang sudah bekerja saat Maria mengandung. Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus itu juga yang dicurahkan kepada para rasul pada saat itu, sehingga rasul-rasul itu memperoleh kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran yang adalah Yesus Kristus sendiri. Disampaikan semuanya itu melalui Roh Kudus yang terus mengajarkan, bahkan sampai zaman di mana kita hidup saat ini. Sungguh beruntung kita melalui pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan itu diberitakan kepada segala bangsa yang lain menjadi berhak menerima janji Tuhan oleh sebab penggenapan firman Tuhan itu, bahwa Tuhan menghendaki
firman Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Itu yang dilakukan oleh rasul-rasul mulai saat itu. Saat mereka menerima Roh Kudus, firman Tuhan terus diberitakan bahwa Immanuel itu selalu menyertai. Dan sampai kepada kita yang hidup di masa sekarang ini. Itu juga dampak dari Roh Kudus yang terus bekerja melalui rasul-rasul, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui sejarah gereja yang juga mungkin kita tahu bagaimana itu. Bahkan sampai sejarah gereja Pantekosta di Indonesia yang mungkin juga kita tahu. Ya, firman Tuhan itu terus bekerja melalui kuasa Roh Kudusnya yang terus menyatakan kepada kita bahwa Dialah Immanuel. Yesus Kristus itu yang terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Puji Tuhan, Dialah Allah kita, Allah Immanuel, yang menyertai kita, yang menjaga kita dimanapun kita berada, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita. Dialah Allah Immanuel yang menyertai kita, yang tidak meninggalkan kita, asalkan kita juga tetap setia, tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap menjaga diri kita yang sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu menjadi bagian kita, hidup di dalam kita. Kita minta supaya Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus penuhi kita dengan pribadinya, penuhi kita dengan firman Tuhan yang senantiasa membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga seluruh kehidupan kita terus di dalam setiap aktivitas kita, segala aspek kehidupan kita tetap memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di setiap detik kehidupan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oleh sebab Roh Kudus yang hidup, oleh sebab firman Tuhan yang hidup di hati kita, yang hidup di seluruh kehidupan kita ini, yang terus mengingatkan kita bahwa Dialah Allah Immanuel yang terus menyertai kita, yang mau terus berpegang kepada firman Tuhan, yang tidak mau melepaskan diri dari Tuhan, tetap di dalam Tuhan, tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus, tetap pegang Injil Kristus itu, tetap pegang firman Tuhan, tetap yakini, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Immanuel yang menyertai kita, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang mau setia, yang mau taat, terus melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita mohon agar Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita, menerangi, mengajar kita, supaya dalam setiap kehidupan kita benar-benar kita menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam setiap pekerjaan kita masing-masing, profesi kita masing-masing, kiranya itu juga sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus pimpin kami, ajar kami untuk mengerti firman-Mu, untuk mengenal Engkau dengan benar, untuk kami mengerti bahwa kami benar-benar membutuhkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berfirmanlah selalu dalam kehidupan kami.
Buat kami mengerti ya Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk selalu memuji, menyembah Engkau. Roh Kudus pimpin kami untuk selalu menyadari bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, mengubahkan kami, menghidupkan kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu, pemuda, remaja GPDI Kopo Permai, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam kondisi yang dihadapi saat ini, kami hanya berserah kepadamu. Kami hanya menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah kami. Hanya Engkau yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan di setiap waktu kami ya Tuhan, di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pelayanan, pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Kopo Permai, khususnya pelayanan pemuda, remaja, supaya terus bertumbuh, terus berkembang di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh dengan benar, berkembang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Semakin banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau, semakin banyak jiwa yang boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dengarlah dan sempurnakanlah doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.